Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2103201006. Maksud dari saya ingin membuat video ini adalah saya ingin mencoba untuk memaparkan materi dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis, yang dimana pada mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Bapak Wahyu Iskandar Nasution SST MP, dan mohon maaf jika pemaparan materi tidak begitu jelas karena saya juga masih belajar. Dan langsung saja ke materi. Nah, materi yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah Research Proposal Presentation Advocacy, yang dimana ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Advokasi sering dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin mengubah atau mempertahankan undang-undang, peraturan, kebijakan, atau praktik yang mempengaruhi kepentingan mereka atau komunikasi yang mereka wakili. Advokasi merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik, keputusan politik, ekonomi, atau sosial dalam masyarakat. Nah, tujuan utama dari advokasi adalah untuk mengubah atau mempertahankan undang-undang, peraturan, kebijakan, atau praktik tertentu yang mempengaruhi kepentingan mereka atau komunitas yang mereka wakili. Nah, aktivitas advokasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk di dalam lembaga pemerintahan, di forum internasional, atau secara langsung dengan masyarakat. Materi tentang advokasi, yang dimana ini pada pengertian advokasi itu sendiri adalah upaya yang terencana dan terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu. Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti lobby, kampanye, media, aksi protes, dan pendidikan publik. Pelaku advokasi adalah individu, kelompok, atau entitas yang aktif terlibat dalam mempromosikan atau memperjuangkan suatu isu, kepentingan, atau tujuan tertentu. Mereka bertindak untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, atau tindakan institusional. Nah, berikut ini adalah beberapa pelaku advokasi yang umum ditemui. Yang pertama, organisasi bisnis. Perusahaan atau korporasi yang mewakili kepentingan bisnis tertentu, baik secara individu atau melalui asosiasi industri. Mereka berjuang untuk menciptakan kondisi bisnis yang mendukung operasi mereka, termasuk perubahan kebijakan atau regulasi yang menguntungkan. Nah, asosiasi bisnis yang kedua itu ada asosiasi bisnis, yang dimana grup atau organisasi yang mewakili sejumlah perusahaan dalam industri atau sektor tertentu. Asosiasi bisnis memobilisasi anggotanya untuk mempengaruhi kebijakan, memperkuat suara kolektif, dan melindungi kepentingan bersama. Yang ketiga ada LSM dan organisasi nirlaba, kelompok advokasi masyarakat sipil yang bekerja untuk kepentingan publik. Mereka fokus pada isu-isu sosial, lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lainnya. LSM seringkali melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan atau meningkatkan kesadaran publik. Lalu yang keempat, pemerintah dan legislator, individu atau badan pemerintah yang memiliki kekuatan untuk membuat atau mempengaruhi kebijakan publik. Mereka dapat menjadi pelaku advokasi dengan memajukan undang-undang atau regulasi yang mendukung kepentingan tertentu. Yang kelima ada media, wartawan, redaktur, dan organisasi media yang menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu tertentu, menyoroti masalah, atau memberikan liputan yang mendukung atau menentang suatu perubahan kebijakan atau praktik. Yang keenam, akademisi dan peneliti, individu atau institusi pendidikan dan penelitian yang menghasilkan data, laporan, atau penelitian untuk mendukung argumen untuk perubahan kebijakan tertentu. Mereka seringkali menjadi sumber otoritatif dalam diskusi kebijakan.
Yang ketujuh, pengusaha dan tokoh publik. Individu yang memiliki pengaruh atau kehadiran publik yang kuat, termasuk tokoh masyarakat, selebriti, atau pengusaha sukses. Mereka dapat menggunakan pengaruh mereka untuk menyuarakan isu-isu tertentu atau mendukung inisiatif advokasi. Yang kedelapan, kelompok kepentingan khusus. Kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan spesifik seperti kelompok hak-hak sipil, kelompok pekerja, kelompok konsumen, atau kelompok agama. Mereka berjuang untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan mempengaruhi kebijakan yang relevan dengan kepentingan mereka. Yang kesembilan, individu aktivis dan kampanyer. Orang-orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kampanye, demonstrasi, atau upaya lainnya untuk mempengaruhi perubahan sosial atau kebijakan tertentu. Mereka seringkali merupakan pendorong perubahan dalam masyarakat. Pelaku advokasi ini bekerja secara terpisah atau bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, atau mempengaruhi praktek bisnis dan kebijakan perusahaan. Nah, tujuan advokasi yaitu yang pertama mengubah kebijakan, mengusul atau mengubah undang-undang dan peraturan. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk mengusulkan atau mengubah undang-undang, kebijakan, atau peraturan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Ini bisa meliputi memperjuangkan kebijakan baru dan lebih adil atau mengubah kebijakan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting. Advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang mempengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat dapat lebih terlibat dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dan mendukung solusi-solusi yang diperlukan. Kemudian mendapatkan dukungan publik. Membangun dukungan masyarakat terhadap suatu isu atau kebijakan. Advokasi berusaha untuk membangun dukungan luas dari masyarakat terkait suatu isu atau kebijakan tertentu. Dukungan publik dapat membantu meyakinkan pembuatan kebijakan untuk mengambil tindakan atau membuat perubahan yang diinginkan oleh advokat. Kemudian meningkatkan partisipasi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Advokasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak orang dalam diskusi dan keputusan. Advokasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Kemudian menghentikan kebijakan yang tidak adil. Menghentikan atau memodifikasi kebijakan yang dianggap merugikan. Salah satu tujuan advokasi adalah untuk menghentikan atau memodifikasi kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini bisa termasuk menghapuskan diskriminasi, melindungi hak-hak asasi manusia, atau memperjuangkan keadilan sosial secara umum. Manfaat advokasi yaitu yang pertama perubahan positif, yang dimana mendorong perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Advokasi berperan penting dalam mendorong perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui upaya advokasi, kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan efektif dapat diimplementasikan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili. Advokasi memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili atau yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk kelompok minoritas, orang dengan disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan memberikan mereka platform untuk menyuarakan kepentingan mereka,
Advokasi membantu memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Kemudian keadilan sosial, memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Advokasi memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Ini mencakup memerangi diskriminasi, memastikan hak asasi manusia dihormati, dan mempromosikan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Pendidikan publik. Kemudian ada pendidikan publik, ini mana meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting. Melalui advokasi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dapat ditingkatkan. Kampanye advokasi seringkali mencakup upaya pendidikan yang membantu masyarakat memahami kompleksitas masalah tertentu dan pentingnya pengambilan tindakan. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, mendorong pemerintah dan institusi lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel. Advokasi mendorong pemerintah dan institusi lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dengan menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Advokasi membantu memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah serta institusi lainnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, adapun jenis-jenis advokasi yang pertama yaitu advokasi kebijakan atau policy advokasi, di mana advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan publik seperti pemerintah atau badan legislatif untuk mengubah atau mengesahkan kebijakan tertentu yang mendukung tujuan atau kepentingan tertentu. Nah, metode yang umum digunakan dalam advokasi kebijakan meliputi yang pertama lobby, di mana membangun hubungan dengan pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Lobby adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan membuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan pemimpin politik untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan advokasi. Ini melibatkan komunikasi langsung dan strategis dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengubah kebijakan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama mengidentifikasi membuat kebijakan, yang dimana menentukan siapa saja pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah yang relevan dengan isu yang diadvokasikan. Yang kedua, penelitian dan pemahaman, yang dimana memahami posisi, prioritas, dan kepentingan dari pembuat kebijakan yang dituju. Yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan personal dan profesional melalui pertemuan, korespondensi, dan partisipasi dalam acara atau forum publik. Yang keempat, presentasi argumen, menyampaikan argumen yang didukung oleh data dan bukti kepada pembuat kebijakan untuk mendapatkan dukungan mereka. Yang kelima, konsistensi dan tindak lanjut, mempertahankan komunikasi berkelanjutan dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa isu yang diadvokasikan tetap menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan. Nah, pada penelitian ini mengumpulkan data dan bukti empiris untuk mendukung argumen dan memberikan dasar yang kuat bagi perubahan kebijakan. Nah, penelitian adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan data serta bukti empiris untuk mendukung argumen advokasi. Penelitian menyediakan dasar yang kuat dan kredibel bagi perusahaan kebijakan dengan menunjukkan realitas, situasi, dan potensi dampak dari kebijakan yang diusulkan. Langkah-langkah yang pertama itu identifikasi isu, yang dimana menentukan isu spesifik yang akan diteliti. Kedua, pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk survei, wawancara, studi kasus, data statistik, dan literatur akademis. Yang ketiga, analisis data, menganalisis data untuk menemukan tren, pola, dan kesimpulan yang relevan dengan isu yang diadvokasikan. Yang keempat, penyusunan laporan, menyusun laporan penelitian yang komprehensif dan mudah dipahami, mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 5. Publikasi dan distribusi, mendistribusikan laporan kepada pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, media, dan masyarakat umum untuk mendukung
kampanye advokasi. Lalu penyusunan draft kebijakan, mengembangkan rancangan peraturan atau undang-undang untuk diusulkan kepada pembuat kebijakan. Penyusunan draft kebijakan adalah proses mengembangkan rancangan peraturan, undang-undang atau kebijakan yang akan diusulkan kepada pembuat kebijakan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang isu yang diadvokasikan, serta kemampuan menulis dan merumuskan teks hukum yang jelas dan implementatif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penelitian awal, mengkaji kebijakan yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan memahami kebutuhan serta harapan dari berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, pengembangan rancangan, menyusun draft awal kebijakan yang mencakup tujuan, prinsip, dan mekanisme implementasi. Yang ketiga yaitu konsultasi publik, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses konsultasi untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Yang keempat, revisi dan penyempurnaan, merevisi draft berdasarkan masukan dari konsultasi publik dan pakar. 5. Pengajuan kepada pembuat kebijakan, menyerahkan draft kebijakan kepada pembuat kebijakan disertai dengan argumen dan bukti pendukung. Yang keenam, lobby dan negosiasi, melakukan lobby dan negosiasi dengan pembuat kebijakan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan kebijakan yang diusulkan. Lalu advokasi hukum. Yang kedua, advokasi hukum atau legal advocacy. Advokasi hukum melibatkan penggunaan sistem peradilan untuk memperjuangkan perubahan atau memperkuat perlindungan hukum terhadap suatu isu atau kelompok. Kegiatan dalam advokasi hukum meliputi gugatan hukum, meliputi yang pertama gugatan hukum, lalu yang selanjutnya ada pun langkah-langkahnya itu seperti identifikasi kasus, pengumpulan bukti, penyusunan gugatan, dan proses pengadilan. Ada pun juga keputusan pengadilannya. Lalu ada pembelaan hukum, yang dimana pembelaan hukum ini memberikan dukungan dan pembelaan hukum kepada individu atau kelompok yang menghadapi tantangan hukum terkait isu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2103201006. Maksud dari saya ingin membuat video ini adalah saya ingin mencoba untuk memaparkan materi dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis, yang dimana pada mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Bapak Wahyu Iskandar Nasution SST MP, dan mohon maaf jika pemaparan materi tidak begitu jelas karena saya juga masih belajar. Dan langsung saja ke materi. Nah, materi yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah Research Proposal Presentation Advocacy, yang dimana ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Advokasi sering dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin mengubah atau mempertahankan undang-undang, peraturan, kebijakan, atau praktik yang mempengaruhi kepentingan mereka atau komunikasi yang mereka wakili. Advokasi merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik, keputusan politik, ekonomi, atau sosial dalam masyarakat. Nah, tujuan utama dari advokasi adalah untuk mengubah atau mempertahankan undang-undang, peraturan, kebijakan, atau praktik tertentu yang mempengaruhi kepentingan mereka atau komunitas yang mereka wakili. Nah, aktivitas advokasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk di dalam lembaga pemerintahan, di forum internasional, atau secara langsung dengan masyarakat.
materi tentang advokasi, yang dimana ini pada pengertian advokasi itu sendiri adalah upaya yang terencana dan terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu. Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti lobby, kampanye, media, aksi protes, dan pendidikan publik. Pelaku advokasi adalah individu, kelompok, atau entitas yang aktif terlibat dalam mempromosikan atau memperjuangkan suatu isu, kepentingan, atau tujuan tertentu. Mereka bertindak untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, atau tindakan institusional. Nah, berikut ini adalah beberapa pelaku advokasi yang umum ditemui. Yang pertama, organisasi bisnis. Perusahaan atau korporasi yang mewakili kepentingan bisnis tertentu, baik secara individu atau melalui asosiasi industri. Mereka berjuang untuk menciptakan kondisi bisnis yang mendukung operasi mereka, termasuk perubahan kebijakan atau regulasi yang menguntungkan. Nah, asosiasi bisnis yang kedua itu ada asosiasi bisnis, yang dimana grup atau organisasi yang mewakili sejumlah perusahaan dalam industri atau sektor tertentu. Asosiasi bisnis memobilisasi anggotanya untuk mempengaruhi kebijakan, memperkuat suara kolektif, dan melindungi kepentingan bersama. Yang ketiga ada LSM dan organisasi nirlaba, kelompok advokasi masyarakat sipil yang bekerja untuk kepentingan publik. Mereka fokus pada isu-isu sosial, lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lainnya. LSM seringkali melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan atau meningkatkan kesadaran publik. Lalu yang keempat, pemerintah dan legislator, individu atau badan pemerintah yang memiliki kekuatan untuk membuat atau mempengaruhi kebijakan publik. Mereka dapat menjadi pelaku advokasi dengan memajukan undang-undang atau regulasi yang mendukung kepentingan tertentu. Yang kelima ada media, wartawan, redaktur, dan organisasi media yang menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu tertentu, menyoroti masalah, atau memberikan liputan yang mendukung atau menentang suatu perubahan kebijakan atau praktik. Yang keenam, akademisi dan peneliti, individu atau institusi pendidikan dan penelitian yang menghasilkan data, laporan, atau penelitian untuk mendukung argumen untuk perubahan kebijakan tertentu. Mereka seringkali menjadi sumber otoritatif dalam diskusi kebijakan. Yang ketujuh, pengusaha dan tokoh publik, individu yang memiliki pengaruh atau kehadiran publik yang kuat, termasuk tokoh masyarakat, selebriti, atau pengusaha sukses. Mereka dapat menggunakan pengaruh mereka untuk menyuarakan isu-isu tertentu atau mendukung inisiatif advokasi. Yang kedelapan, kelompok kepentingan khusus, kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan spesifik seperti kelompok hak-hak sipil, kelompok pekerja, kelompok konsumen, atau kelompok agama. Mereka berjuang untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan mempengaruhi kebijakan yang relevan dengan kepentingan mereka. Yang kesembilan, individu aktivis dan kampanyer, orang-orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kampanye, demonstrasi, atau upaya lainnya untuk mempengaruhi perubahan sosial atau kebijakan tertentu. Mereka seringkali merupakan pendorong perubahan dalam masyarakat. Pelaku advokasi ini bekerja secara terpisah atau bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, atau mempengaruhi praktek bisnis dan kebijakan perusahaan. Nah, tujuan advokasi yaitu yang pertama mengubah kebijakan, mengusul atau mengubah undang-undang dan peraturan. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk mengusulkan atau mengubah undang-undang, kebijakan, atau peraturan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Ini bisa meliputi memperjuangkan kebijakan baru dan lebih adil atau mengubah kebijakan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting.
Advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang mempengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat dapat lebih terlibat dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dan mendukung solusi-solusi yang diperlukan. Kemudian mendapatkan dukungan publik. Membangun dukungan masyarakat terhadap suatu isu atau kebijakan. Advokasi berusaha untuk membangun dukungan luas dari masyarakat terkait suatu isu atau kebijakan tertentu. Dukungan publik dapat membantu meyakinkan pembuatan kebijakan untuk mengambil tindakan atau membuat perubahan yang diinginkan oleh advokat. Kemudian meningkatkan partisipasi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Advokasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak orang dalam diskusi dan keputusan. Advokasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Kemudian menghentikan kebijakan yang tidak adil. Menghentikan atau memodifikasi kebijakan yang dianggap merugikan. Salah satu tujuan advokasi adalah untuk menghentikan atau memodifikasi kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini bisa termasuk menghapuskan diskriminasi, melindungi hak-hak asasi manusia, atau memperjuangkan keadilan sosial secara umum. Manfaat advokasi yaitu yang pertama perubahan positif, di mana mendorong perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Advokasi berperan penting dalam mendorong perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui upaya advokasi, kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan efektif dapat diimplementasikan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili. Advokasi memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili atau yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk kelompok minoritas, orang dengan disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan memberikan mereka platform untuk menyuarakan kepentingan mereka, advokasi membantu memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Kemudian keadilan sosial. Memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Advokasi memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Ini mencakup memerangi diskriminasi, memastikan hak asasi manusia dihormati, dan mempromosikan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Pendidikan publik. Kemudian ada pendidikan publik, di mana meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting. Melalui advokasi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dapat ditingkatkan. Kampanye advokasi seringkali mencakup upaya pendidikan yang membantu masyarakat memahami kompleksitas masalah tertentu dan pentingnya pengambilan tindakan. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Mendorong pemerintah dan institusi lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel. Advokasi mendorong pemerintah dan institusi lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dengan menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Advokasi membantu memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah serta institusi lainnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, adapun jenis-jenis advokasi yang pertama yaitu advokasi kebijakan atau polisi advokasi, di mana advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan publik seperti pemerintah atau badan legislatif untuk mengubah atau mengesahkan kebijakan tertentu yang mendukung tujuan atau kepentingan tertentu. Nah, metode yang umum digunakan dalam advokasi kebijakan meliputi yang pertama lobby, di mana membangun hubungan dengan pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi proses pembuatan
keputusan. Lobby adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan membuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan pemimpin politik untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan advokasi. Ini melibatkan komunikasi langsung dan strategis dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengubah kebijakan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama mengidentifikasi membuat kebijakan, yang dimana menentukan siapa saja pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah yang relevan dengan isu yang diadvokasikan. Yang kedua, penelitian dan pemahaman, yang dimana memahami posisi, prioritas, dan kepentingan dari pembuat kebijakan yang dituju. Yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan personal dan profesional melalui pertemuan, korespondensi, dan partisipasi dalam acara atau forum publik. Yang keempat, presentasi argumen, menyampaikan argumen yang didukung oleh data dan bukti kepada pembuat kebijakan untuk mendapatkan dukungan mereka. Yang kelima, konsistensi dan tindak lanjut, mempertahankan komunikasi berkelanjutan dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa isu yang diadvokasikan tetap menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan. Nah, pada penelitian ini mengumpulkan data dan bukti empiris untuk mendukung argumen dan memberikan dasar yang kuat bagi perubahan kebijakan. Nah, penelitian adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan data serta bukti empiris untuk mendukung argumen advokasi. Penelitian menyediakan dasar yang kuat dan kredibel bagi perusahaan kebijakan dengan menunjukkan realitas, situasi, dan potensi dampak dari kebijakan yang diusulkan. Langkah-langkah yang pertama itu identifikasi isu, yang dimana menentukan isu spesifik yang akan diteliti. Kedua, pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk survei, wawancara, studi kasus, data statistik, dan literatur akademis. Yang ketiga, analisis data, menganalisis data untuk menemukan tren, pola, dan kesimpulan yang relevan dengan isu yang diadvokasikan. Yang keempat, penyusunan laporan, menyusun laporan penelitian yang komprehensif dan mudah dipahami, mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 5. Publikasi dan distribusi, mendistribusikan laporan kepada pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, media, dan masyarakat umum untuk mendukung kampanye advokasi. Lalu penyusunan draft kebijakan, mengembangkan rancangan peraturan atau undang-undang untuk diusulkan kepada pembuat kebijakan. Penyusunan draft kebijakan adalah proses mengembangkan rancangan peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang akan diusulkan kepada pembuat kebijakan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang isu yang diadvokasikan, serta kemampuan menulis dan merumuskan teks hukum yang jelas dan implementatif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penelitian awal, mengkaji kebijakan yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan memahami kebutuhan serta harapan dari berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, pengembangan rancangan, menyusun draft awal kebijakan yang mencakup tujuan, prinsip, dan mekanisme implementasi. Yang ketiga yaitu konsultasi publik, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses konsultasi untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Yang keempat, revisi dan penyempurnaan, merevisi draft berdasarkan masukan dari konsultasi publik dan pakar. 5. Pengajuan kepada pembuat kebijakan, menyerahkan draft kebijakan kepada pembuat kebijakan disertai dengan argumen dan bukti pendukung. Yang keenam, lobby dan negosiasi, melakukan lobby dan negosiasi dengan pembuat kebijakan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan kebijakan yang diusulkan. Lalu advokasi hukum. Yang kedua, advokasi hukum atau legal advocacy. Advokasi hukum melibatkan penggunaan sistem peradilan untuk memperjuangkan perubahan atau memperkuat perlindungan hukum terhadap suatu isu atau kelompok. Kegiatan dalam advokasi hukum meliputi yang pertama gugatan hukum,
Lalu yang selanjutnya adapun langkah-langkahnya itu seperti identifikasi kasus, pengumpulan bukti, penyusunan gugatan, dan proses pengadilan. Adapun juga keputusan pengadilannya. Lalu ada pembelaan hukum, yang dimana pembelaan hukum ini memberikan dukungan dan pembelaan hukum kepada individu atau kelompok yang menghadapi tantangan hukum terkait isu tertentu. Hukum memerangi diskriminasi, memastikan hak asasi manusia dihormati dan mempromosikan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Pendidikan publik. Kemudian ada pendidikan publik, ini mana meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting. Melalui advokasi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dapat ditingkatkan. Kampanye advokasi seringkali mencakup upaya pendidikan yang membantu masyarakat memahami kompleksitas masalah tertentu dan pentingnya pengambilan tindakan. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, mendorong pemerintah dan institusi lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel. Advokasi mendorong pemerintah dan institusi lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dengan menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Advokasi membantu memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah serta institusi lainnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, adapun jenis-jenis advokasi, yang pertama yaitu advokasi kebijakan atau policy advokasi, di mana advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan publik seperti pemerintah atau badan legislatif untuk mengubah atau mengesahkan kebijakan tertentu yang mendukung tujuan atau kepentingan tertentu. Nah, metode yang umum digunakan dalam advokasi kebijakan meliputi yang pertama lobby, di mana membangun hubungan dengan pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Lobby adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan membuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan pemimpin politik untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan advokasi. Ini melibatkan komunikasi langsung dan strategis dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengubah kebijakan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama mengidentifikasi membuat kebijakan, yang dimana menentukan siapa saja pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah yang relevan dengan isu yang diadvokasikan. Yang kedua, penelitian dan pemahaman, yang dimana memahami posisi, prioritas, dan kepentingan dari pembuat kebijakan yang dituju. Yang ketiga yaitu membangun hubungan, mengembangkan hubungan personal dan profesional melalui pertemuan, korespondensi, dan partisipasi dalam acara atau forum publik. Yang keempat, presentasi argumen, menyampaikan argumen yang didukung oleh data dan bukti kepada pembuat kebijakan untuk mendapatkan dukungan mereka. Yang kelima, konsistensi dan tindak lanjut, mempertahankan komunikasi berkelanjutan dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa isu yang diadvokasikan tetap menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan. Nah, pada penelitian ini mengumpulkan data dan bukti empiris untuk mendukung argumen dan memberikan dasar yang kuat bagi perubahan kebijakan. Nah, penelitian adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan data serta bukti empiris untuk mendukung argumen advokasi. Penelitian menyediakan dasar yang kuat dan kredibel bagi perusahaan kebijakan dengan menunjukkan realitas, situasi, dan potensi dampak dari kebijakan yang diusulkan. Langkah-langkah yang pertama itu identifikasi isu, yang dimana menentukan isu spesifik yang akan diteliti. Kedua, pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk survei, wawancara, studi kasus, data statistik, dan literatur akademis. Yang ketiga, analisis data, menganalisis data untuk menemukan tren, pola, dan kesimpulan yang relevan dengan isu yang diadvokasikan. Yang keempat, penyusunan laporan, menyusun laporan
penelitian yang komprehensif dan mudah dipahami, mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 5. Publikasi dan distribusi, mendistribusikan laporan kepada pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, media, dan masyarakat umum untuk mendukung kampanye advokasi. Lalu penyusunan draft kebijakan, mengembangkan rancangan peraturan atau undang-undang untuk diusulkan kepada pembuat kebijakan. Penyusunan draft kebijakan adalah proses mengembangkan rancangan peraturan, undang-undang atau kebijakan yang akan diusulkan kepada pembuat kebijakan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang isu yang diadvokasikan, serta kemampuan menulis dan merumuskan teks hukum yang jelas dan implementatif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penelitian awal, mengkaji kebijakan yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan memahami kebutuhan serta harapan dari berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, pengembangan rancangan, menyusun draft awal kebijakan yang mencakup tujuan, prinsip, dan mekanisme implementasi. Yang ketiga yaitu konsultasi publik, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses konsultasi untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Yang keempat, revisi dan penyempurnaan, merevisi draft berdasarkan masukan dari konsultasi publik dan pakar. 5. Pengajuan kepada pembuat kebijakan, menyerahkan draft kebijakan kepada pembuat kebijakan disertai dengan argumen dan bukti pendukung. Yang keenam, lobby dan negosiasi, melakukan lobby dan negosiasi dengan pembuat kebijakan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan kebijakan yang diusulkan. Lalu advokasi hukum. Yang kedua, advokasi hukum atau legal advocacy. Advokasi hukum melibatkan penggunaan sistem peradilan untuk memperjuangkan perubahan atau memperkuat perlindungan hukum terhadap suatu isu atau kelompok. Kegiatan dalam advokasi hukum meliputi gugatan hukum, meliputi yang pertama gugatan hukum, lalu yang selanjutnya ada pun langkah-langkahnya itu seperti identifikasi kasus, pengumpulan bukti, penyusunan gugatan, dan proses pengadilan. Ada pun juga keputusan pengadilannya. Lalu ada pembelaan hukum, yang dimana pembelaan hukum ini memberikan dukungan dan pembelaan hukum kepada individu atau kelompok yang menghadapi tantangan hukum terkait isu tertentu. Nah, ada pun langkah-langkahnya itu yang pertama penilaian kasus, yang kedua penyediaan nasihat hukum, yang ketiga persiapan kasus, yang keempat representasi di pengadilan, yang kelima negosiasi dan mediasi. Lalu ada juga advokasi media, itu yang ketiga, atau media advokasi. Nah, pada ini terdapat kampanye media, kemudian dan juga langkah-langkah dalam kampanye media. Yang pertama itu identifikasi tujuan kampanye. Ini dan yang kedua penelitian dan analisis, yang ketiga pengembangan pesan, dan yang keempat pembuatan konten, yang kelima pemilihan saluran media, yang keenam distribusi konten, yang ketujuh pemantauan dan evaluasi. Kemudian ada kemitraan dengan media, bekerja sama dengan wartawan atau outlet media untuk memberikan liputan yang lebih luas tentang isu-isu yang relevan. Kemitraan dengan media melibatkan kerjasama antara organisasi atau individu dengan wartawan, outlet media, atau platform berita untuk memberikan liputan yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu yang relevan. Melalui kemitraan ini, organisasi dapat memanfaatkan jangkauan dan kredibilitas media untuk menyebarkan pesan mereka secara lebih efektif.
Langkah-langkah dalam kemitraan dengan media. Yang pertama, identifikasi outlet media yang relevan. Menentukan outlet media yang memiliki audiens yang sesuai dengan target kampanye dan memiliki reputasi dalam meliputi isu-isu terkait, membangun hubungan dengan wartawan, mengembangkan Nah, berikutnya ada advokasi korporat atau corporate advocacy. Advokasi korporat melibatkan perusahaan atau sektor swasta untuk mendukung isu-isu tertentu yang mempengaruhi atau dianggap penting bagi mereka. Strategi dalam advokasi korporat mencakup kemitraan dan sponsorship, yang dimana menjadi sponsor atau kolaborasi dengan organisasi atau cara yang mendukung isu atau yang konsisten dengan nilai dan tujuan perusahaan. Kampanye internal mendorong perubahan kebijakan atau praktik internal perusahaan untuk mencerminkan komitmen terhadap isu-isu tertentu seperti keberlanjutan atau tanggung jawab sosial. Strategi dalam melakukan advokasi. Yang pertama, riset dan analisis deskripsi. Langkah awal dalam advokasi adalah melakukan riset mendalam untuk analisis situasi yang memahami isu yang akan diadvokasi, serta dinamika dan kepentingan yang terlibat. Riset dan analisis adalah langkah awal yang krusial dalam proses advokasi. Langkah ini bertujuan untuk memahami isu yang akan diadvokasi secara mendalam, serta untuk mengidentifikasi dinamika dan kepentingan yang terkait dengan isu tersebut. Melalui riset dan analisis, advokat yang mengumpulkan informasi yang relevan, mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan merancang strategi advokasi dan efektif dan berbasis data. Nah, langkah-langkah utamanya itu ada identifikasi isu, riset pasar dan analisis pesaing, analisis stakeholder, dengan tujuan memastikan bahwa advokasi yang dilakukan relevan, terarah, dan mendukung oleh bukti dan informasi yang kuat. Sekian materi yang saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.